Halo, selamat datang di pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Novian Danusa Putra akan menyampaikan materi bab 1 dan bab 2. Materinya adalah bab 1 teks eksposisi dan bab 2 teks anekdot. Teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan genre teks berisi gagasan yang bertujuan agar orang lain memahami pendapat yang disampaikan. Gagasan tersebut disampaikan oleh penulis atau pembaca berdasarkan sudut pandang tertentu. Untuk menguatkan gagasan yang disampaikan, penulis atau pembaca menyertakan alasan-alasan yang logis. 2. Struktur teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan teks yang dibangun oleh pendapat atau opini. Sejalan dengan isi teks eksposisi, struktur teks eksposisi meliputi A. Tesis atau pernyataan pendapat, B. Argumentasi, dan C. Penegasan ulang. 3. Ciri kebahasaan teks eksposisi. A. Banyak menggunakan istilah yang sesuai dengan bidang permasalahan yang dibahas. Penggunaan istilah tersebut membantu penulis atau pembicara memperkuat gagasan yang disampaikan. B. Banyak menggunakan kata sifat. C. Banyak terdapat penggunaan jenis kata karena afiksasi atau pengimbuhan. Dan D. Banyak menggunakan kalimat verbal, yaitu kalimat berpredikat verba. 4. Menyusun teks eksposisi. Langkah penulisan teks eksposisi adalah sebagai berikut. A. Menentukan topik, yakni suatu hal yang memerlukan pemecahan masalah atau sesuatu yang mengandung problematika di masyarakat. Hal itu mungkin berkenaan dengan masalah sosial, budaya, pendidikan, agama, bahasa, sastra, maupun politik. B. Mengumpulkan bahan dan data untuk memperkuat argumen, baik dengan membaca surat kabar, majalah, buku, ataupun mendapatkannya di internet. C. Membuat kerangka tulisan berkenaan dengan topik yang akan kita tulis, yang mencakup tesis, argumen, dan penegasan atau kesimpulan. D. Mengembangkan tulisan sesuai dengan kerangka yang telah kita buat. B. Teks anekdot. 1. Pengertian dan fungsi teks anekdot. Salah satu cerita lucu yang banyak beredar di masyarakat adalah anekdot. Anekdot digunakan untuk menyampaikan kritik, tetapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti. Anekdot ialah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Kedua, struktur teks anekdot. Anekdot memiliki struktur teks yang membedakannya dengan teks lainnya. Teks anekdot memiliki struktur abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. 3. Kebahasaan teks anekdot. Seperti juga teks lainnya, anekdot memiliki unsur kebahasaan yang khas, yaitu menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. B. Menggunakan kalimat retoris, kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. C. Menggunakan konjungsi, kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu seperti kemudian, lalu. Dan menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, berjalan. Dan E. Menggunakan kalimat perintah. Dan F. Menggunakan kalimat seru khusus untuk anekdot yang disajikan dalam bentuk dialog. Penggunaan kalimat langsung sangat dominan. 4. Menyusun teks anekdot. Berdasarkan kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik dalam menyusun teks anekdot, ada beberapa hal yang harus ditentukan terlebih dahulu. Hal tersebut adalah menentukan tema, kritik, kelucuan, tokoh, struktur, alur, dan pola penyajian teks anekdot. 5. Pola penyajian teks anekdot dapat disajikan dalam bentuk dialog maupun narasi. Salah satunya, ciri dialog adalah menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang
sama persis seperti apa yang dikatakannya.